Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita. Pada kesempatan kali ini, di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 11 April 2025. Seperti biasa rekan trader, kita akan membahas terus tentang apa yang terjadi pada pasar. Kita mengetahui bahwa di minggu yang lalu pasar bergejolak dengan sangat luar biasa dan puncaknya adalah bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump di Liberation Day atau hari pembebasan benar-benar mempengaruhi pergerakan pasar. Kita bisa lihat di samping itu juga rekan trader, hasil dari non-farm payroll bisa membalikan arah yang terjadi pada dolar Amerika. Sempat jatuh tapi di saat non-farm payroll bagaimana dia berbalik arah dan dolar Amerika kembali menguat lagi. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung lihat aja bagaimana pergerakan pasar yang terjadi pada minggu lalu. Pada minggu lalu rekan trader sudah sangat jelas kita bisa lihat bagaimana keadaan yang terjadi pada pasar. Kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa selama hampir satu minggu dolar Amerika turun sampai level terendah di seputaran 101.244. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa. Dan ini seperti yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Ya, tapi di hari terakhir, hari Jumat, bagaimana dolar Amerika bergejolak lagi. Dan ini secara garis besar tidak bisa dipungkiri juga bahwa apa yang terjadi seputaran tarif yang dilakukan oleh Donald Trump memberikan pergerakan lagi sehingga dolar Amerika bisa menguat lagi. Plus bagaimana hasil dari non-farm payroll membuat dolar Amerika kembali lagi menguat dan ditutup di seputaran 103.034. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana Euro USD ini naik sangat luar biasa rekan trader. Sampai menyentuh level 1.11490. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa seperti yang terjadi di bulan Oktober tahun 2024. Ya, walaupun kemudian di hari Jumat imbas dari non-farm payroll bagaimana membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.09622. Begitupun juga untuk pound sterling. Rekan trader bisa lihat pound sterling mencapai rekor yang sangat luar biasa. Sempat menyentuh level 1.32077 ya. Selama hampir satu minggu pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Tapi di hari Jumat dia kembali lagi jatuh dan kembali lagi ke zona 1.28776. Dan untuk gold, rekan trader bisa lihat gold mencapai sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Kita lihat hampir selama satu minggu gold ini mencapai level ketinggian paling maksimum 3168. Akan tetapi gold berbalik arah. Dia jatuh dan keluar dari zona 3100. Ditutup hari Jumat di posisi seputaran 3037. Apakah ini adalah tanda-tanda kejatuhan gold? Kita akan lihat bersama-sama apakah dia akan kembali lagi ke zona 2900. Segala sesuatu punya kemungkinan yang terjadi rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang walaupun selama satu minggu dia jatuh benar-benar di posisi 145.237. Tapi di hari Jumat sedikit ada gairah kembali lagi di 146.871. Ini adalah secara teknikal rekan trader dan ini tidak bisa dilepas dari informasi yang terjadi, kalender ekonomi yang terjadi, berita-berita fundamental yang terjadi. Dan kita bisa lihat rekan trader apa yang terjadi di minggu yang lalu sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa, terutama menekan dolar Amerika mulai dari hari Senin memang ada IHK Jerman. Hari Selasa rekan trader bisa lihat bagaimana indeks manajer pembelian manufaktur. Indeks manajer pembelian manufaktur ISM, lowongan pekerjaan ULTS memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Begitupun juga perubahan tenaga kerja non pertanian ADP hari Rabu
Dan yang menjadi puncaknya adalah bagaimana dini hari Kamis pidato dari Donald Trump tentang tarif Liberation Day memberikan arah pergerakan yang sangat luar biasa sehingga mempengaruhi dolar Amerika. Begitu juga klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian jasa, dan indeks manajer pembelian non-manufaktur. Dan ditutup rekan trader bisa lihat dengan jelas ditutup pada hari Jumat, di mana tenaga kerja non pertanian di luar dugaan dia berada di level 228 setelah prediksinya 137.000. Ini memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika sehingga dolar Amerika kembali merangkak naik menuju 103 setelah jatuh di level 101. Dan pidato dari Jerome Powell memberikan kekuatan tambahan terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah rekan trader arah pergerakan yang akan terjadi pada pasar minggu depan? Kita akan lihat di kalender ekonomi. Di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat mulai dari hari Senin tidak terlalu ada berita, tapi semua itu akan terjadi pada Kamis dini hari. Rapat FOMC akan dikeluarkan. Jerome Powell akan memberikan titahnya di sana. Kita akan lihat seberapa besarkah suku bunga yang akan dikeluarkan. Apakah masih tetap ditahan atau akan mengalami pemangkasan tingkat suku bunga. Kita akan lihat bersama-sama. Dan dilanjutkan pada hari Kamis juga data dari Amerika, data inflasi kita akan lihat. Jadi pada prinsipnya data inflasi akan kita lihat pada hari Jumat, hari Kamis, dan klaim pengangguran awal seperti biasa. Dan di hari Jumat ada PDB dari Inggris, inflasi Jerman, dan indeks harga produsen. Ini harap diperhatikan, data inflasi swasta yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah secara teknikal untuk minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Secara teknikal rekan trader, kalau kita lihat ya, apa yang terjadi pada minggu ini kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika. Menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini akan terus bergerak, rekan trader, sangat fluktuatif, tapi rekan trader, walaupun tendensi bearish masih tetap ada untuk indeks dolar Amerika, saya bilang hati-hati rekan trader, hati-hati bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan memberikan kekuatan untuk dia coba naik ke posisi lebih tinggi lagi. Analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak dari level paling rendah ya, trader. Level paling tinggi itu hati-hati di posisi 104.878 sampai level paling terendah menurut saya itu di posisi 100.354. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Ini harap diperhatikan indeks dolar Amerika. Cara garis besar, indeks dolar Amerika ini dia punya pengaruh, dia masih bisa turun lagi ke posisi yang paling rendah, tapi hati-hati pembalikan arah dan dia bisa naik kembali lagi sampai di posisi 104.827 sorry. Selanjutnya bagaimana untuk Euro USD? Ya. Euro USD untuk minggu depan ya, dalam analisa saya ini sekali lagi saya mau bilang rekan trader harus hati-hati, rekan trader harus hati-hati. Walaupun secara garis besar kita bisa lihat ya, dalam analisa saya kita bisa lihat Euro USD ini ya, menurut saya masih bisa punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Analisa saya bisa bilang bahwa Euro USD ini dia akan coba naik sampai level paling tertinggi di 1.11858. Tapi hati-hati pembalikan arah, sorry rekan trader. Hati-hati pembalikan arah, dia ini bisa membuat
Nah, pembalikan arah bisa membuat dia ini turun sampai level yang paling terendah ya. Level yang paling terendah dia menuju di posisi seputaran 1.06962. Sabar, saya gambar dulu. Analisa saya sih, saya menyatakan kalaupun dia naik, menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level 1.12476, tapi hati-hati pembalikan arah membuat dia ini jatuh rekan trader di posisi 1.07375. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader secara garis besar ya, kalau saya lihat, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa pound sterling ini secara garis besar di analisa saya, walaupun kemarin dia sempat naik di posisi 1.316 menyentuh 31869, tapi sampai tanggal 11 ini analisa saya dia masih bisa punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader ya, masih bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, analisa saya kalaupun dia naik posisi paling tertinggi itu sampai di 1.32548, tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia kembali turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.27692. Ini adalah arah pergerakan yang bisa saja terjadi untuk pound sterling USD. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Gold rekan trader secara garis besar, saya bisa bilang gold ini masih punya peluang naik, masih. Tapi hati-hati rekan trader. Kalaupun dia naik, analisa saya dia akan sampai nilai tertinggi itu di 3140. Itu nilai tertingginya. Untuk naik lebih tinggi lagi, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini rekan trader, ini jauh kali menurut saya. Sampai 3258 terlalu jauh. Itu masih jauh. Belanda masih jauh. Tapi analisa saya dia bisa naik sampai di 3140. Tapi peluang untuk dia jatuh juga tuh besar banget rekan trader. Peluang kejatuhan itu menurut saya dia ini bisa jatuh minimal rekan trader. Dia bisa menyentuh sampai di level 2953. Ya. 2953. Ini yang harap saya perhatikan. Minimal gini, minimal dia akan mencoba sampai di 3200. Itu minimal ya. Ini kita coba kasih di minimal dia itu di 3200 ya, 3200. Nah, menurut saya ini ya. Tapi kemungkinan untuk dia jatuh itu lebih besar dan saya bisa bilang bahwa 3200 ini minimal untuk dia bisa naik ya. Tapi menurut analis saya dia punya peluang untuk jatuh lebih mendalam lagi sampai keluar dari zona 3000, 2900-an, 2953. Jadi analisa saya untuk minggu depan masih banyak tergantung, terutama nanti FOMC dikeluarkan. Itu harap diperhatikan rekan trader. FOMC dikeluarkan itu bisa membuat pergerakan yang sangat signifikan nanti. Tapi peluang turun masih tetap ada. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, secara garis besar USD Yen Jepang ini menurut analisa saya memang dia punya peluang naik masih tetap ada, tapi peluang turunnya juga menurut saya sangat tinggi banget. Saya bisa berasumsi bahwa dia ini bisa turun sampai level terendah di 143.791, walaupun kemungkinan untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi itu masih tetap ada. Dan saya analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di posisi 149.628 dengan level ketinggian paling rendah di seputaran 143.791. Tapi harap diperhatikan untuk gold dia masih akan tetap berusaha naik sampai ke 3200. Tapi menurut analis saya 3140 adalah nilai yang paling tertinggi kalau memang dia akan naik lagi. Ya kalau memang. Tapi analisa saya menyatakan dia akan turun. Kemungkinan keluar dari zona 3000 dengan nilai paling terendah itu bisa sampai di 2938 atau minimal 2994. Itu adalah nilai yang bisa dicapai untuk gold minggu depan ya. Tapi tetap hati-hati bahwa selain data inflasi ya, data yang paling dipengaruhi nanti adalah bagaimana pernyataan Jerome Powell di rapat FOMC Kamis dini hari nanti. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya.
Oke rekan trader demikianlah rekan trader untuk analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu yang akan berlangsung ini, minggu depan merupakan minggu kesuksesan rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.